Ya, teman-teman, ini di tanggal 3 Maret ya, tahun 2026. Mohon maaf apabila pembahasannya terlalu malam ya. Mohon maaf, teman-teman. Baik, dari main conek ya, BPKP cuan. Kita catat dulu ya, BBKP cuan. Arto, Bex, Elite, lanjut Doh, lanjut dari Abek Ramad ke 4000 ya, mudah-mudahan teman-teman. Bahas perang saja. Perang ada bagian pembahasannya, teman-teman ya. Saya hanya membahas emiten yang punya teman-teman, serta mungkin secara teknikal ataupun isiannya aja. Kalau untuk informasi-informasi globalnya, nanti kita susulkan. Ada naik, bug, kebak nyusep lagi, antam katanya. Nuhun, Ubi nyangkut, beli di 302. Saya selalu sama keluarga, amin, makasih. Kemarin 78, emiten apa nih bro? GPSO, udah masuk ke politis, tinggal dibahas. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita lihat IHSG kita. Pas di MA 200, hari ini turun 0,96%. Kalau kita lihat dari IHSG kita ya, cuman habis sesi pertama ada perlawanan sebentar, lalu dibawa turun kembali. Sempat ada perlawanan, dibawa turun lagi, perlawanan, dibawa turun lagi. Artinya ini si IHSG kita memang mendapat tekanan terus ya. Per hari ini pun foreign keluar ya 1,17 triliun, masih keluar, si foreignnya masih keluar. Untuk transaksi 22,7 triliun, di atas batas normal ya. Normalnya bukan normal, pas sebiasanya kalau sekitar 15-an ya, berarti masih di atas 15, 20 itu bagus ya, masih bagus. Nah, foreign pun sudah kembali ke setelan awal. Untuk pembeliannya dipertahankan di angka 5,6 triliun dan sell-nya 6,8 triliun ya, sudah mulai tidak seimbang ya, antara penjualan sama yang masuk. Nah, sekarang secara ATA IHSG kita pas banget di MA 200. Ini kalau jebol lagi ya, besok jebol lagi, dia sudah mulai jebol support IHSG-nya satu tick lagi. Waspada kalau dia jebol ada level 7696 dan bisa dijadikan ini kategori sudah mulai downtrend ya. Apakah bisa ke level 7477? Ya, kembali aja bisa. Ya, waktu tanggal 29. Ini tinggal kita lihat apakah emiten-emiten Konglo sudah mulai bergerak atau tidaknya. Kita cek. Itu mungkin untuk pergerakan net buy foreign dulu ya. BRPT sudah mulai masuk di BRPT Bumi ya. Sudah mulai masuk, ada saham Mr. HH dimasukin, grup MTech sudah mulai masuk, Pani sudah mulai masuk walaupun sedikit. Ini belum semuanya ya. Foreign itu masuk lagi ke saham-saham Konglo ya. Ini energi ya karena berita aja teman-teman, energi. Kalau kita cek yang di sell-nya ADI ya, pas nyampe targetnya diturunin. ADI itu nyampe target teman, belum saya bahas ya. Nanti kita bahas ya. Antam dijual ya, Tin pun dijual, PTRO dijual. Kemarin sempat PTRO sempat masuk ya, dijual. Bumi pun dijual, ini dijual, emas dijual, harta dijual. Masih ada pengeluaran ya dari emiten-emiten sebagian konglonya. Jadi si foreign belum masuk ke saham-saham konglo. Kalau kita cek, sebentar teman-teman, kita cek beberapa emiten konglo ya. Kita cek dari
perlawanannya aja. Sama kita lihat Mr. PP ada perlawanan, masih belum ada perlawanan ya. Lihat jelas memang awal-awal dia sempat di up tapi endingnya diterjunkan juga. Kita cek Mr. Aguan hampir diterjunkan juga sama. Lihat Mr. Bakri sebagian ada perlawanan tapi kebanyakan dia diterjunkan, artinya masih proses penurunan. Ya tunggu sebentar aja teman-teman ya, lebih baik teman-teman siapkan cash aja ya, tunggu sampai pemberat IHSG kita bergerak ya, karena kalau si IHSG mengandalkan hanya dari foreign aja tanpa saham-saham penopang lainnya di up, akan jebol juga IHSG, jebol lebih daripada MA 200 nih. Sebenarnya masih kebanyakan belum ada perlawanan, dia masih menunjukkan ke arah bawah. Oke, jadi saham-saham mungkin besok biasa seperti biasa ya, kita bahas untuk emiten-emiten yang diakomodir sama foreign. Nah, sekarang itu kita bahas dulu emiten BBRI sama punya teman-teman ya. Baik, ini kalau teman-teman mau masuk ya ketika market seperti ini lebih baik santai aja. Bagi teman-teman yang nyangkut bagaimana? Nah ini yang nyangkut ya. Kalau teman-teman sudah tahu gitu ya, sebuah emiten sudah melewati MA 200-nya, lebih baik teman-teman langsung menyelamatkan porto teman-teman. Itu saja. Persoalan dia naik lagi itu urusan nanti. Yang penting teman-teman selamatkan dulu porto teman-teman, karena perang ini kalau masih mempengaruhi ya untuk pergerakan foreign, perang ini sangat lama. Tidak hanya kemarin, cuma 13 hari. Ya, kabar terakhir masih kekeh ya Iran tidak mau berdamai karena pemimpin tertinggi mereka ya gitulah teman-teman ya. Kalau sudah berhubungan dengan perang, kita kemanusiaan aja teman-teman ya. Lebih baik kita berdamai lah. Kalau mereka mempertahankan egonya masing-masing ya tidak ada yang bisa berbuat apa negara kita, yang penting tidak kena imbas secara langsung ya. Mungkin kalau secara tidak langsung ya terhadap ekonomi pasti sangat terganggu, terutama pasokan minyak ya. Itu sangat berpengaruh karena sebagian minyak kita itu memang impor ya. Jadi sangat mempengaruhi mungkin ke emiten-emiten transportasi itu ya. Kalau dari ketersediaan mungkin akan tersedia, cuman nanti dari harga yang akan menjadikan harga minyak ya cenderung sudah mulai mahal lagi nanti teman-teman. Sedangkan pasokan di negara kita itu sekitar 20 hari ya, ketahanan BBM kita 20 hari. Tapi kemarin tadi saya dengar sih ada berita ya akan mengalihkan jalur ya, mungkin jalurnya langsung ke Amerika kata Ministry ESDM. Dan mudah-mudahan ketersediaan BBM kita terus ada ya, jangan sampai kosong teman-teman. Itu bisa mengakibatkan kurang stabilnya ekonomi kita ya, sangat penting soalnya untuk pasokan minyak kita. Oke teman-teman ya, untuk IHSG kita ya masih dalam proses penurunan lagi. Kalau terjadi penurunan lagi ya statusnya sudah mulai berubah. Kalau saya sendiri sih dia mungkin akan menjemput PR. Kalau berdasarkan TA ya, ini tidak bicara soal isu-isu ataupun berita-berita. Kalau saya melihat dari lukisannya, ya lukisan IHSG kita, ya kan lagi ada penurunan, sudah dipastikan kan, sesuai dengan teorinya. Ketika MA10 sudah mulai berada di atas kan, artinya ada penurunan. Terlebih lagi kalau sudah menembus MA 200-nya. Itu sudah dikategorikan akan downtrend. Terlebih lagi
Jadi kan ada support IHSG ya di 7895, bila mana sudah dijebol ya patut waspada. Karena kemarin waktu yang terakhir teragak sedikit jauh di angka 8526-nya itu kan dijebol langsung gitu dengan gap. Tapi tenang aja, ketika sebuah harga turun ataupun secara TA turun ya, dan dia meninggalkan PR kenaikan berupa gap, itu pasti kejemput. Seperti halnya kemarin ketika terjadi perang Palestina sama Israel, ya, yang perang 13 hari itu malahan dia mempunyai harga tertinggi yang baru. Yang mudah-mudahan ini dengan dia turun dalam mengakibatkan IHSG kita akan jauh lebih tinggi lagi daripada kemarin ya di 9.130-an. Jadi ini akan melebihi 9.100 lagi karena melihat posisi gap aja sangat lebar sekali ya, diuntungkan dengan kalau besar ini secara TA, ingat teman-teman ya, bukan soal informasi ataupun berita ya, hanya secara TA aja. Dan ada gap yang keduanya yang kecilnya di sini untuk kenaikannya. Terlebih tapi kalau melihat dari penurunannya, yang saya kasih tanda-tanda penurunan seperti ini masih ada area sini nih yang suka Jaha bilang gini. Di angka 7489, tragedi 0109. Ya, sama tragedi ini nih. Ya. Ini perang, kemarin perang di sini perang gitu ya. Sama ini masih punya PR dia di sini teman-teman ya. Nih, gap yang sangat lebar ini. Ini terserah beritanya apa. Gap yang sangat lebar seperti ini biasanya ketutup. Nah, mudah-mudahan sih kalau sudah mulai ketutup seperti itu ya, kalau dia dikonfirmasi downtrend ya, dia akan menyusul target-target penurunannya yang kita bikin sama-sama sejak tahun lalu. Sini kita sama-sama kan bikin di sini. Jadi kita akan melihat secara TA, secara MA, kalau sudah melewati MA 200-nya, konfirmasi sudah mulai dikategorikan bearish, teman-teman ya. Apalagi nanti kalau sudah melihat MA 200 sudah mulai melengkung ke bawah, sudah dipastikan itu bearish. Tapi kalau sudah mulai turun dalam dengan cepat, maka recovery-nya itu juga akan cepat. Nah, mudah-mudahan secepat itu ya. Ya, tinggal saham-saham konglo aja. Kalau sudah mungkin berita sudah mulai reda, sudah mulai tidak terlalu panas, tidak terlalu diberitakan. Makanya saya tadi lihat di berita IDX, di berita CNBC itu sudah mulai agak mereda ya. Berita-berita soal perang ya, sudah mulai ditutup dengan berita-berita yang positif. Kadang butuh nih namanya berita positif ya, kalaupun kita tidak usah, bukan tidak usah apa namanya, memang sih harus memikirkan akan hal itu ya. Tidak menutup mata lah teman-teman ya. Memang sedang terjadi konflik ya antar negara. Dan itu sangat berpengaruh sekali ya, terutama yang tadi saya bilang itu perminyakan itu. Minyak, soal minyak teman-teman. Semuanya soal dagang teman-teman ya. Jadi ini semuanya soal dagang. Cuman ya mungkin di satu pihak ada yang mungkin tidak intelijennya kurang kali teman-teman ya. Mengakibatkan kemarin waktu Venezuela ya tidak terjadi apa-apa gitu, tidak ada balasan. Ternyata ya sekarang yang diserang itu adalah negara yang sudah berperang dan berpengalaman perang teman-teman ya. Itu berpengalaman perang dari zaman sebelum namanya Iran teman-teman ya. Yang dibilang negeri Persia itu kan luar biasa itu ya. Soal perang itu dia sudah pengalaman dari dulu ya. Makanya harkat dan martabat negaranya lagi diinjak ya, pasti melawan lah. Dan dalam satu berita menyatakan bahwa tidak akan dibuat tenang dulu ya, walaupun ada selentingan terdengar minta gencatan senjata, tetapi tidak dihiraukan. Makanya ini saya bilang kan waktu pertama kita bahas membahas IHSG kita atau perang kita akan berlangsung lama. Tapi mudah-mudahan ya tidak terdampak secara langsung aja ya buat negara kita. Kalau secara tidak langsung ya udah ketahuan gitu kan, pas hari Senin pun langsung longsor IHSG ya. Itu terdampak langsung terhadap IHSG aja dulu teman-teman. Oke, untuk sementara seperti itu teman-teman ya, kabar IHSG kita mungkin nanti kalau bisa ada lagi kabar kita kabarkan kepada teman-teman. Lanjut ke BBRI dulu. BBRI
mau menjemput tanda penurunannya di 3750 dan per hari ini 181,8 miliar foreign cenderung keluar. JPKJTU yang keluar dikuasain sama foreign lokal atau foreign KW, domestiknya sama teman-teman kita sebagian sebelah kirinya. Santai aja kalau mau ngambil, kalau dia punya gap karena ada penurunan di level 3750 dan masih ada area 3550 untuk area penurunan. Kemarin sudah mulai bagus, sudah berada di atas MA 200, ya sayang banget karena berita negatif akhirnya dia turun kembali. Kalau kemarin kan sebenarnya sih menutup gap dulu teman-teman, tapi hari ini pun diturunkan kembali. Kalau melihat dari pungutan net buy-nya masih cenderung masih banyak buy-nya daripada sell-nya. Jadi ini masih dalam tahap penurunan biasa. Dia belum menjebol support ya. Nanti kalau sudah menjebol support di area 3750 patut waspada. Kalau dipasin banget nggak jadi masalah karena memang area penurunan di level 3740. Oke, teman-teman untuk si BBRI seperti itu ya. BBNI dipertahankan di area MA 200. MA 200 masih menuju ke atas. Dia punya gap yang kemarin dan hari ini pun masih ada pembuangan 40,7 miliar. Domestiknya ada teman-teman kita yang masuk. Untuk foreignnya, foreign LG ya, atau foreign lokal, atau bukan foreign KW ya. Tapi JP ngambilnya sedikit ya, RXAK yang ngejual sangat besar, yang nerimanya dari teman-teman kita. Mungkin LG lokal juga sudah mengambil, emang sebagian ada broker yang sudah, BBG sudah mulai ngambil ya. Jadi kenapa mereka istilahnya ngejual, ada yang nerima, kalau tidak nerima tidak akan ngejual. Lebih baik sabar dulu, karena tanda penurunan yang pertama sudah dilewati, tinggal area support, sorry, ada gap kecil di angka 4220 dan area penurunan di angka 4180. Bila mana mampu bertahan di atas MA 200-nya, saya pikir itu kabar bagus. Saya pikir nanti kalau dia sudah menembus lagi tanda kenaikan berupa gapnya, atau MA 10 sudah mulai di bawah kendal kembali, teman-teman bisa entry di situ. Lanjut ada BMRI. Ya masih diseimbangkan walaupun tanda penurunan 5075-nya sudah mulai terbentuk. Nah ini kalau dia masuk lagi ke MA 10 dan menutup gapnya, nah ini akan menjadi tanda penurunan berikut support ya, karena sudah tembus MA 20 ya, seperti yang kemarin kita bicarakan ya, kalau ada pantulan sampai ke level MA 10 lagi atau menembus gapnya, nah ini akan menjadi support. Di pertanda supportnya sudah mulai agak sedikit kuat kalau terjadi support ya. Karena kan kalau support itu untuk nanti uji ya. Mode ini kan belum diuji nih, supportnya kan jauh nih. Nah kalau ini terjadi support, ini kalau terjadi support ya, ini akan terjadi support apabila si candle sudah menembus lagi MA 10-nya. Ini belum menjadi support. Jadi setiap kenaikan dia akan menguji area resist. Nah setiap penurunan akan menguji area support. Bila mana supportnya tidak ditembus, berarti dia akan mantul lagi. Tapi kalau sudah supportnya ditembus, waspada untuk membuat tanda penurunan yang baru, begitu ya. Tapi per hari ini foreign masuk kembali 93,9 miliar net buy. Nah AK sama YU masih mempertahankan. Untuk lokalnya pun masih up. Ada si CP ya. AO apa sedikit amat ya kalau ngambilnya. PD ya, kalau PD kan suka bagian daripada retail juga banyak. Harganya pun belum di up ya, didojikan. Nanti kalau mau ngambil 15 menitan aja, usahakan ketika ngambil perhatikan MA 10-nya ya. Kalau sudah masuk sudah mau di bawah kanan dan menuju ke atas, targetnya gapnya aja dulu. Lanjut ke BBCA. Asing masih cari take profit terus ya. Nah, lebih baik sih BBCA sampai ke level sini dulu ya, biar ini kan tanda penurunan yang sangat lebar sekali. Kalau diturunkan lebih enak lagi. Dia juga meninggalkan gap ya, kemarin di angka 775, ini pasti ketembus juga gapnya. Banyak gap untuk si BBCA, cuman karena MA 200 masih berada di atas, targetnya hanya di bawah MA 200 saja dulu ya. Kecuali kalau dia mampu untuk menembus MA 200, tinggal lihat arah MA 200-nya
Kalau sudah menghadap ke depan sedikit ke atas, maka dia akan mulai untuk uptrend. Per hari ini 6,05 miliar foreign sudah mulai masuk. Dan BK ya, ada 161,8 miliar sudah mulai masuk. KZ, KI sedikit. Untuk lokalnya ada teman kita yang sudah mulai masuk, tapi lagi sudah mulai masuk nih. MGMI-nya keluar. Sampai santai aja. Kalau mengambil tunggu sampai dia masuk ke MA10 dan targetnya di bawah MA200 bisa di angka 7.800 atau kalau sudah mampu break bisa ke level 8.025. Yang terdekatnya di angka 7525. Keluar baiknya pola sudah mulai masuk walaupun sedikit, tapi secara MA belum memenuhi syarat ya, biarkan dia masuk ke MA10, biarkan MA10 menghadap ke atas. Nah, sekarang ke emiten teman kita Jawa. Kita lihat Jawa. Saham Jawa dari Bro Riki Wahyu Hermawan. Jawa pas banget di MA 200, tanda penurunan dijebol. Ini support teman-teman dijebol nih, ya. Ini support nih. Lepas itu support nih. Tanda penurunan biasa sudah dijebol. Ada candle panjang juga dijebol. Nah, dijebol pada hari kemarin. Supportnya dijebol juga. Jadi semua supportnya sudah dijebol. Jadi kalau mau ngambil sabar dulu. Tunggu sampai betul-betul MA10 ini berada di bawah candle lagi. Jangan ngambil sembarangan ketika pas banget MA 200. Walaupun di lain emiten suka ada pantulan. Tapi karena kondisi lagi tidak kondusif, lebih baik sabar dulu. Tunggu betul-betul MA10-nya diberi kembali. Karena kalau MA10-nya masih berada di atas, tanda penurunan itu sangat jelas. Ada area tanda penurunan di angka 152 dan supportnya ada di angka 142. Itu semuanya sudah lepas daripada MA 200. Bila mana dia sudah menjebol MA 200, dikategorikan sudah mulai downtrend. Karena MA 200 masih menuju ke atas, itu masih ada harapan atau kesempatan untuk dia kembali. Kita akan cari tanda kenaikan yang terdekat di mana sini teman-teman. Ada satu titik. Nah, ini tanda kenaikannya. Saya kasih tanggal aja. Untuk sementara sabar aja, jangan ngambil dulu ya, karena perhatikan nih bandar lokalnya lagi jualan dulu. Memang smart money sudah berkumpul, tapi smart money itu tidak bisa bergerak kalau bandar lokal, bandar foreign cenderung masih berada di pengeluaran. Kecuali kalau ada bandar luar yang sudah mulai masuk. Per 3 Maret, ini masih teman kita yang nguasain ya, walaupun terdeteksi ada kecil, si bandar lokal Jawa ini sudah mulai masuk. Ada lagi tapi sedikit amat. Nah, foreign pun masih cenderung keluar. Ini yang paling banyak smart money. Berarti kalau smart money kan golongan retail tetapi atas nama institusi biasanya. Oke, teman-teman ya. Jadi sabar dulu, jangan ngambil dulu. Karena trennya pas banget di trennya di MA 200. Bila mana jebol dikit ya, maka dia kategori sudah mulai downtrend. Kecuali kalau diberi kembali dan mampu menembus MA 10 atau di tanda kenaikan di angka 176 dan lihat dulu pastikan MA 200 yang menghadap, MA 10 yang menghadap ke atas. Ini target kemarin baru disentuh di level 246, targetnya masih sama berarti. Ini area lumayan teman-teman di sini. Sudah 2 kali disentuh, sudah lama 1 2 3 3 kali ya. Ini area kuat nih. Bila mana area kuat ini di break, maka kenaikan akan berlanjut bisa ke targetnya ke angka 256. Nah, si Jawa ini punya candle panjang. Nah, biasanya suka terulang. Jadi teman-teman yang nyangkut di level 200 pun dengan biasa dengan satu kali tarikan pun sudah lunas semuanya ya. Penantian yang panjang hanya dengan satu tarikan sudah lunas bersih cuan-cuannya. Untuk foreign masih ada di dalam. Kita cek tanggal 28 Januari. Foreign masih ada siapa? Itu Februari, Bro. Nah, 28 sih. Nah, untuk bandar foreign ini siapa? CC masih punya 20.000 lot. Tapi lagi dibuang sedikit demi sedikit ya. Jadi lebih baik sabar aja. Jangan sampai teman-teman ngambil saat mereka lagi jualan. Karena dari TA sudah kelihatan kan.
Ini pas banget di MA 200-nya. Itu sudah mulai 50-50 ya. Kalau dijebolkan dikit jadi downtrend, kalau di up dikit ya masih bertahan di atas MA 200. Oke, nah, tiganya ya. Sip ya, CC masih keluar ya walaupun sedikit. Lanjut ada bell. Bell dari Bro Ahmad Zainuddin. Bell tanda kenaikan sudah mulai bagus ya dijemput. Saya kecilin aja ya karena tanda kenaikan bukan target. Nah, dia sebenarnya kalaupun berjalan normal, sebenarnya si Bell ini bagusnya kenapa? Dia ketika naik melewati bekas suspensi, dia naiknya pas naik langsung diturunin lagi. Sebenarnya harusnya begini, teman-teman. Kenapa? Nah, dia akan menguji support dulu kan di sini level sini. Bila mana level 116 yang tidak mampu ditembus, ya maka dia malahan bikin support yang baru. Nah, ini sudah masuk nanti ya akan menjadi syarat support ya. Karena sudah lewat MA 20. Nah, ini bisa jadi kalau dia ada pantulan lagi, ini akan menjadi support. Syaratnya itu si candle masuk lagi ke MA 10-nya. Maka dia akan menjadi support untuk area sininya nanti. Ini area penurunan saya bikin ya. Ada kan candle bullish ini. Ini gap juga ada gap di sini. Gap bagus. Ini ada gap. Area 214-nya itu gap. Sudah dipastikan nanti juga ketutup. Seperti halnya gap down sama gap up, itu pasti ketutup. Targetnya nih di sini target gap yang angka 540 sama di angka 434. Koreksinya memang panjang ya, jadi teman harus siap. Bila mana sebuah emiten naiknya tinggi diikuti dengan penurunan yang sangat tajam, harusnya sudah siap ya. Kalau mau ngambil bagaimana, tunggu dulu sampai betul-betul MA 10-nya di bawah candle kembali. Bagus, banner loka pun belum keluar walaupun ada kejadian di sini tragedi perang ya. Ternyata bel ini banner lokanya belum keluar. Malahan foreign hari ini ngambil 6,4 miliar. Nih, kemarin ya, si AK sudah ngambil, CCBK pun sudah mulai ngambil. Domestiknya ada si MG lagi ya. Ini banner lokalnya belum keluar, sampai sini belum keluar. Kalau kita cek bel di sini bel. Bel masih ada peluang ke level harga tengah ya 330 karena yang milik seorang market maker bukan milik seorang fundamental. Ini masih ada peluang kenaikannya. Ini gapnya agak sedikit jauh ya di sini nih. Di angka 118. Oke, tunggu putar baliknya sampai betul-betul MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Jadi targetnya bisa gap 214 atau nanti kalau sudah break area 256-nya. Nah, kalau sudah mulai break area sini, teman saya pikir untuk target selanjutnya di angka 376 atau di angka 430. Ini target di sini. Ini target biasa aja nih. Kalau ini gap nih, gap saya pikir kalau gap itu pasti ketutup. Oke, untuk bel bagus pungutannya walaupun diturunkan tapi pungutannya bagus. Coal sekarang, coal. Bahas coal hari ini kalau tiba-tiba pecah. Wih, keren ya. Volumenya bagus. Cuman volumenya bagus, foreign jualan. Lumayan jualan 2,9 miliar ya. Nah, domestiknya hari ini dikuasain sama teman kita nih. Tuh, tiga kan teman kita. Walaupun ada si Ajet, ya ada si AI, tapi nomor 1, nomor 2-nya teman kita. Nah, CC, AKXAKK, kalau Subhanallah. CC masih keluar di bandar foreign lagi keluar. Nah, dia kalau turun ke level sini akan bagus nih. Nah, turun aja satu tik aja lagi turun, nggak jadi masalah. Karena masih ditahan di MA 10-nya kan. MA 10, MA 20 bersatu. Trennya masih bagus, masih uptrend. Targetnya gap sudah kesentuh satu kali. Nanti kalau sudah mulai di break, saya pikir ini akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Di mana targetnya? Targetnya di angka 172. Nah, teman-teman, nanti kalau sudah mulai di break yang kedua, saya pikir akan lebih bagus karena harga tertinggi sebelumnya sudah mulai dilewati. Nah, bila mana level sini tidak mampu untuk dilewati, 89 tidak mampu dilewati, waspada untuk uji supportnya. Sekarang sudah mulai tidak dilewatin kan?
Nah, cenderung dia kalau menguji supportnya, bahkan supportnya jebol, waspada area penurunan gap di sini nih. 64 itu gap nih, ya gap. Ini bisa jadi dia turun dulu ke level sini dan menembus supportnya. Bahkan di hari kemarin itu dipertahankan di supportnya di angka 72. Nah, makanya kalau turun ke level sini aman karena belum jebol support. Kecuali kalau dia jebol support, menanti gap di atas MA 200 masih aman sih teman-teman. Cuman dia poren lagi keluar, bandar lokal pun lagi keluar. Dikuasain sama teman kita cek tanggal 23 deh Februari ya. Masih kos sama teman kita ya. Tapi secara TA sudah mulai membaik ya, asalkan dia tidak meninggalkan gap, turun dikit aja turun 78 aja ya. Untuk menutup gapnya akan cenderung bagus. Cuman kalau dia mau up itu harus melewati harga tertinggi sebelumnya ya, udah di level sini nih. Harus bisa dilewatin ya, di angka 105. Saya pikir kalau sudah mulai break targetnya nanti 175. Itu untuk coal ya. Trennya masih bagus, masih uptrend. Naik sekarang. Saham naik. Saham naik, bahas dari Propagli, Kadigo, Satria Buana. Humi, oh Humi udah masuk belum Humi ya? Udah masuk ya, tinggal dibahas sih. Untuk saat ini hitungan teknikal tidak berguna karena duit foreign keluar terus. Mau harga sudah murah pun jika big money cabut ya nggak akan naik PPRI. Bahasana saham naik. Jas, jas kita cek deh jas. SCM semua, SCMA, SCMA kita bahas. Udah masuk ya SMA. DKHH, AGRS, YOTF, YOTF katanya. Salam saham naik. Oke teman-teman ya, kita bahas saham naik ya. Jadi saham naik ini posisi dari awal saya bahas downtrend. Nah, dia sudah melewati lagi supportnya. Jadi dia sudah akan akan mau bikin support yang baru. Karena jebol support, nah dia akan bikin support yang baru. Nah, syarat support yang baru itu harus melewati MA 20 kan. Nah, sudah jauh kan daripada MA 20-nya. Nah, maka ketika dia putar balik ke MA 10 lagi, nah di bawahnya akan menjadi support. Ini kan dilewatin, terus dia masuk ke MA 10, maka ini akan menjadi support di bawahnya. Jika sama nanti kalau sudah masuk lagi. Kalau naik, smart money sudah berkumpul dengan baik, sudah mulai bagus ya. Foreign pun sudah mulai bagus di 10 Februari. Kita cek foreign 10 Februari. Foreign dulu deh. Ada CC Foreign, XA Foreign. Oh, brokernya memang broker. Bukan foreign asli ya, foreign KW. Nah, bandar lokalnya lagi keluar. Cuma kita cek bandar lokal yang nampung enggak. Tapi yang nampungnya teman-teman kita. Soalnya bandar lokalnya keluar. Nih, daerah GDH-nya keluar. Nah, ini teman-teman kita sudah mulai pada masuk. Jadi sabar dulu ya, yang punya naik memang lagi downtrend ya. Untuk si naik itu lagi downtrend. Kalau lagi downtrend ya harus sabar teman-teman sampai betul-betul nanti si MA 200-nya berada di bawah candle kembali. Bisa dengan dua cara, bisa dia di sideways-kan panjang dengan sendirinya MA 200 mendekati, atau dengan cara si naik ini ngebreak MA 200. Nah, maka di situ dia akan terlihat jelas akan uptrend kembali. Karena si naik ini emiten yang awalnya di up duluan ya, sekarang lagi dilongsorkan, lagi ngikutin harga mekanisme pasar yang ada ya. Nanti dia sudah dikembalikan kepada market ini. Market mau dibikin apa nih? Mau dibikin fundamental atau dibikin
market maker. Kalau di sini dari P/E ratio sih secara P/E ratio rata-ratanya ya 11,79 itu angka itu ya di bawah 50,01 P/E ratio rata-ratanya dikategorikan milik fundamental. Walaupun bandar lokal jualan, tapi smart money sudah mulai masuk banyak di sini nih dari mulai bulan Januari tanggal 30. Hanya bandar lokal yang jual, tapi foreign pun masih ada di dalam walaupun foreign KW. Tunggu sebentar dia harus ada pijakan dulu karena naik ini memang lagi downtrend nih MA 200. Patokannya MA 200 aja. Bila mana MA 200 masih berada di atas berarti kan masih downtrend. Nah, targetnya itu biasanya harga tertinggi sebelumnya. Cuman harus di bawah MA 200. Bila mana harga tertingginya di break, nah dia akan melakukan perlawanan. Biasanya setiap harga tertinggi sebelumnya dilewatin, terus dia koreksi tidak melewati harga terendah sebelumnya, maka dipastikan dia akan mulai up. Gitu ya. Lanjut ke WiFi. 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 Ada yang nanya WiFi. WiFi. WiFi dari Bro Lazeri. Ya, WiFi status downtrend, tanda penurunan dijebol, tinggal supportnya yang belum dijebol. Rata-rata sudah mau mendekati support semua, teman-teman. Nah, ini kalau support yang ini dilewatin, memang tidak boleh. Cuman pas banget nggak jadi masalah, karena tanda penurunan. Ya, tanda penurunan itu kalau dilewatin aja, kalau dipasin aja itu nggak apa-apa. Tapi kalau dijebol ya sudah menanti 1920, karena si WiFi ini dalam posisi downtrend. Makanya saya belum kasih target kan. Nah, tanda kenaikan kemarin sudah mulai ditembus, sama tidak mampu break di area MA 200 tanda kenaikan yang kedua. Nah, ini kan setiap tanda kenaikan bila mana ditembus terus terjadi koreksi untuk menguji supportnya lah. Ini sekarang lagi menguji support, teman-teman. Nah, bila mana supportnya teruji ya, tidak ditembus, nah saya kasih tanda kenaikan yang berikutnya berupa gap. Nah, kalau gap ini pasti ketembus nih. Ya, sudah dipastikan kalau gap itu pasti ketembus. Baik ketembus dengan body pass gitu ya, ataupun dengan shadow. Tapi kalau dia dengan shadow aja, cenderung ya dia akan dibawa turun kembali. Makanya setiap ada ujian support, ketika dia mantul ngasih lagi tanda kenaikannya. Nah, tanda kenaikannya bila mana di break maka dia akan melanjutkan kenaikan lagi untuk menjemput harga kenaikan yang baru ataupun harga tertinggi sebelumnya. Bila mana dia malahan jebol supportnya, waspada. Waspadanya kenapa jebol support? Karena dia akan bikin support yang baru atau dia menjemput PR yang sudah lama dia incer gitu kan. Karena MA 200 masih berada di atas, sekarang statusnya downtrend. Ya, WiFi downtrend. Dan ini sudah tertutup, artinya sudah di harga mahalnya di sini. Yang keberapa? 4 ribuan. So, WiFi itu milik Konglo teman-teman. Konglo yang ada di pemerintah. Ada di pemerintahan ya. Nah, ya sudah tertutup. Nah, harganya pun belum terlalu murah karena masih dari tengah batas. Nah, mudah-mudahan ada pantulan ya besok. Nah, bagi teman-teman yang mau masuk, tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas dan targetnya mungkin tanda kenaikan yang pertama 2450, yang penting di bawah MA 200 saja. Jangan melebihi MA 200 dulu ya, karena MA 200 belum dipik. Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Bandar Foreign ternyata masuk hari ini. Hari ini masuk Bandar Foreign. Nah, sudah mulai masuk nih Foreign ya. Sudah mulai sebelah kirinya penuh. Ada BK, ya ada AK, ada JP, CC domestiknya. Nah, CP sudah mulai masuk. DHAZ-nya memang keluar, tapi CP sama C sudah mulai masuk. Kalau dia terjadi break lagi ya, sampai melewati MA 10-nya, berarti kan dia meninggalkan jejak penurunan, tapi langsung break lagi, artinya sudah mulai mantul. Selagi MA 200 tidak bisa dijebol, atau tidak bisa di break, ya dia akan terus menjadi MA10 downtrend. Kalau pengen up kembali harus terus dulu MA 200. Tapi untuk isian sudah mulai bagus lokalnya ya, walaupun memang keluar ya si bandar lokal dalamnya, tetapi ada beberapa keluar beberapa si CP sudah mulai masuk. Itu kabar baik. Dan Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik. Oke, untuk WIPI ya seperti ya. BTEC sekarang.
Bitek, 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 WSBP, Bitek, WSBP-nya nanti udah ya WSBP, WSBP. Oh, nanti kita bahas. Nanti kita bahas. WSBP nanti kita bahas. Bitek dulu ya. GIAA. GIAA mah itu teman-teman ya. Dia kita masukin dulu ke sini deh. Sorry, dihapus. Saya belum ngebahas semuanya ya. Oke, kita bahas dulu ya untuk Bitek dulu ya. Oke, Bitek FCA kelas 1. Nah, Bitek ini kalau trennya masih bagus, masih uptrend ya. Bahkan ini support di sini pun dipasin ya, tidak dijebol. Jadi supportnya dipasin banget, langsung ada dorongan lagi. Nah, ini support di level sini pun kan belum dilewati. Dan trennya masih bagus, masih uptrend. Hanya saja lagi penurunan aja karena dia tidak sanggup melewati MA10-nya dan tidak mampu untuk mengarahkan MA10 ke atas. Kabar baiknya Bana lokal sudah mulai masuk, ada si MG nih. Nah, MG sudah mulai masuk, sudah mulai bagus ya. Untuk saham-saham FCA, MG itu broker yang baik untuk FCA ya. Cuman ya targetnya karena ini FCA, jadi targetnya itu kebebasan. Nah, ya kebebasan aja. Nanti kalau sudah mulai bebas, nanti saya target berikutnya adalah nanti setelah ada kebebasan. Jadi sebelum Bitek ini bebas, belum mencapai target. Jadi target Bitek itu FCA kelas 1 adalah kebebasan. Baru setelah kebebasan yang pertama, yaitu kebebasan yang dulu, baru saya kasih target yang lain. Oke, jadi untuk Bitek memang masih dalam proses penurunan, cuman ya tahu sendirilah teman-teman ya, kalau saham-saham FCA kan agak sedikit susah kalau beli dalam keadaan market lagi hijau. Sorry, kalau candle lagi hijau. Kalau candle lagi hijau ya enaknya jualan. Nah, kalau mau ngambil ketika si candlenya merah. Artinya banyak yang mau jual, menumpuk yang ya jual, sedikit yang beli. Kalau lagi hijau banyak yang mau beli, sedikit yang menjual. Ya, itu teman-teman ya untuk SIBIT. Jadi kalau mau beli ketika merah, kalau mau jual ketika hijau. Jangan ketika jual, ketika merah, itu agak sedikit sulit. Oke, Bitek. Lanjut ada JAR. Ada JAR. JAR dari Dimas ya. Mohon maaf ya, baru dibahas ya JAR ya. JAR. JAR jebol MA 200. Jebol support. Wah, ini status downtrend. Untuk saat ini downtrend. Nah, ini tanda penurunan saya bikin di situ ya. Ini belum jadi support ya. Nah, supportnya dijebol di sini. Di pas banget MA 200 dijebol. Dia berusaha untuk up kembali. Ada sedikit gap 2370. Ini tanda ini tanda kenaikan berapa kali ditembus ya. Nah, ini berarti area kuat di sini nih. Saya kasih tanggal nih area kuatnya. Dia belum mampu untuk naik ke harga tertinggi sebelumnya di level 3500 JAR ini. Nah, sekarang statusnya memang downtrend. Tapi walaupun downtrend, MA 200 kan masih menghadap ke atas. Dan per hari ini 1,3 miliar foreign sudah mulai masuk. Nah, CC sudah masuk ya. AK sudah mulai masuk tapi backup keluar sama CL. Jauh sedikit amat keluar.
Nah, di sini di bandar lokalnya ternyata si jar ini MG sudah mulai masuk sama si HP walaupun sedikit ya. Tapi sudah ada perhatian dari HP sama si MG. Kalau kita cek jar, habis turun gunung dan harganya sudah mahal sih. Jadi kata tuh tertutup kan teman-teman. Nanti targetnya di sini di gap nih, ada gap ya. Cuman sekarang kan lagi turun dulu, habis turun gunung teman-teman. Jadi karena MA 200 sudah mulai di atas candle ya, kategorinya tetap downtrend. Cuman bagusnya itu bandar foreign, bandar lokal sudah masuk per hari ini lagi, walaupun sedikit, tidak terlalu banyak. Dan arah MA 200 masih menunjukkan ke arah atas. Tinggal dia melewati harga tertinggi nih, 2740. Kalau dia sudah bisa melewati 2740, saya pikir minimal ke level sini dulu ya, 3870 targetnya, atau lihat targetnya di gapnya aja sini nih, 3050. Jadi berarti babak kedua ya, karena setelah ada penurunan tertutup, kita namain sini babak kedua. Ini babak pertamanya kan sudah selesai. Di sini di mana selesai, di gunung sini. Nah, di gunung. Nah, gunungnya tuh kan. Dia arah-arah kunci, area B kunci ya. Memang begitu, teman-teman. Di sini juga masih ada area penurunan di angka 1.500. Ya kemarin menutup gapnya di sini. Gapnya sudah ketutup, sudah lunas ya. Nah, tinggal tunggu dulu sampai betul-betul nanti si MA 10-nya. Dan kalau dia tidak mampu melewati harga tertinggi ataupun harga tanda kenaikan 2360, dipastikan dia akan turun kembali. Kalau sudah melewati satu tik, nah tungguin tuh ya, dia harga tertinggi dilewatin enggak. Kalau sudah dilewatin, saya pikir untuk kenaikannya akan lebih bagus. Tapi kalau level sini aja tidak mampu, ya dia akan dibawa turun, bahkan bisa menyebut PR-nya dulu ya di angka 1490. Karena walaupun bandar lokal, bandar foreign masuk, secara TA pun masih oke, masih menghadap ke atas, masuk nomor 200 dia masih ada kesempatan. Tapi statusnya downtrend dan masuk 520 berada di atas, artinya lagi proses penurunan. Smart money sudah berkumpul dengan baik, bandar lokal, bandar foreign sudah mulai masuk. Nah, kalau teman-teman nggak kuat, nunggu hariannya 15 menitan, cek 15 menitan. Nah, kan MA 200 masih berada di atas. Ini targetnya MA 200 setelah dia masuk ke MA 10. Cuman ya kalau ini kan emiten ini belum menandakan akan up apabila MA 10-nya masih berada di atas. Dia harus nunggu sampai dia ke atas dulu. Targetnya di bawah MA 200 saja. Karena sekarang statusnya lagi down. GPSO. GPSO. GPSO harga wajar 70 per lembar. Rewiping membahas GPSO, GPSO, GPSO dari Bro Hani, Sishani, GPSO, GPSO, bawah kedua teman-teman. Ternyata si harga wajar sudah di bid offer sedang. Nah, perhatikan teman, tanda-tanda penuh yang saya bikin pertama di sini kan dilewatin, langsung jebol 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 pun kejebol. Setiap tanda penurunan dijebol berarti lagi posisi turun, dan tanda kenaikan pas saya bikin. Nah, tandanya lagi turun. Kalau saya makin banyak ngasih tanda kenaikan berarti makin turun, sedang turun, bukan makin turun, sedang turun. Kalau saya ngasih tanda penurunan berarti sedang naik ya. Nah, tanda kenaikan 650. Status downtrend, MA 200 berada di atas. Supportnya dijebol, ini karena si Malakama nih, yang saya bilang nih, karena si Malakama sudah mulai dijemput kan. Nah, dijebol lagi. Ada area penurunan di level 344. MA 10, MA 20 berada di atas. Downtrend dan lagi penurunan. Kabar baiknya foreign lagi ada di dalam. Karena hari ini pun foreign masuk 613,02 juta ya. Tidak terlalu banyak, cuma sudah masuk.
Si CCAK yang sudah mulai masuk karena beta uppernya sedang ini kan. GPSU. Saya belum ngitung harga wajar GPSU. Nanti kita hitung ya teman-teman. Smart money sudah berkumpul dengan baik. Nanti mungkin targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Satu ada tanda kenaikan berupa gap 418. Jadi targetnya di bawah MA 200. Nah, bisa ke lepas ini dulu. 458 dulu deh. Tapi kalau mau ngambil sabar dulu ya, biarkan MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Atau teman-teman tidak sabar. Nah, ini kan 15 menitan. Nah, ini sudah mulai bagus nih. Targetnya di sini aja nih. 420 yang penting di bawah MA 200 aja. Tapi ingat kalau dia tidak kuat, jebol ke 380 cut loss. Nggak usah mikir panjang kalau sekali. Nanti lihat dulu rame atau tidak. Kalau nggak rame pun nggak usah ikutan. Nggak usah rame soalnya. Jadi bandar lokal, bandar Korea sudah mulai masuk, lokal pun sudah mulai masuk nih. Lihat jelas. Kita cek dari mulai tanggal 24 Februari. Nah, teman kita sudah masuk bagus di atas teman kita ya. Tapi MG nih sudah mulai masuk, DR masuk, HP masuk, tapi sedikit kan gitu opernya sedang. Nah, kalau Peren mah sudah masuk sejak tanggal 26 Januari. Udah lama Peren ngambil. Nah, si CC AI ya sudah mulai ngambil 1,8, 1,4. Artinya Poren lagi ngumpulin barang. Tapi untuk sementara ini targetnya jangan jauh-jauh. Di bawah MA 200 saja. Kalau kumpulin lagi, cek tanggal 11 Desember juga. Karena di situ Badar Poren pun masih ada barang. AI punya 6 miliar, CC punya 1,9. AKYU pun masih punya barang yang nggak jual atas CBB. Ya, jadi si Poren masih ada walaupun di downline kan gitu ya, GPSO ini tapi lagi dikebut makanya targetnya di bawah MA 200. Ya, sama turun gunung juga ini 1.500 sudah dipastikan bukan milik fundamental. Oke, sabar dulu ya. Tunggu sampai MA 10 kanan menuju ke atas, targetnya di bawah MA 200 aja dulu. Kecuali kalau dia ngebreak MA 200-nya, targetin aja ke level 815 dan ini pasti kejemput nih. Targetnya 1000-an yang kejemput lagi. Ini babak kedua, bisa sabar dulu kalau mengambil. Sabar. Bumi sekarang. Bumi. Pas Humi atur nuhun. Saham Humi naik bulan Juni saat perang Israel dan Iran. Dari Bro Agus Herwanto. Dari sel lipat. Humi nyangkut 350. Humi 250. Kejemput tadi udah kejemput kan? Tanda penurunan di jebol. Supportnya di sini pasti banget pas banget support ya. Nah, dia satu titik lagi kalau dia nembus MA 10 jadi support nih di sini nih. Sekaligus tanda penurunan. Jadi kalau dia turun melewati ini waspada ya, kan tanda penurunan. Tapi kalau disentuh atau pas banget nggak jadi masalah. Ini belum jadi support ya, karena supportnya di sini candle panjang ini, candle bullish ya. Candle bullish enak sih ditembus dulu, kan dia belum menembus MA 200. Hari ini ada kenaikan, tapi ini belum menjadi support karena belum menembus MA 10. Targetnya gapnya sudah kecapai satu di sini gap. Udah. Kita kecilin lah, ini kita hapus, kita pindahkan ke depan. Ya. Nah ini untuk area break berarti. Jadi kalau sudah mulai break level sini lagi, saya pikir untuk kenaikan lebih lanjut akan terjadi. Tapi ini tertutup. Jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu kalau tertutup. Berarti di level sini aja. 268 dengan shadow. Kalau 268 ditembus dengan body, nah dia akan menutup gapnya. Nah, di angka 324. Selama tanda kenaikan di angka 268 belum ditembus dengan body, maka dia akan menguji lagi area penurunan. Dan kalau sudah melewati MA 10, dipastikan ini akan menjadi support. Nah, bila mana area supportnya dijebol, balikan tidak baik. Apalagi kalau area penurunan di sini dijebol. Kalau ke sini, kalau dia turun ke sini,
160 pas banget gitu ya, tidak lebih tidak kurang, pas banget, itu masih aman. Sampai besok ada pantulan gitu ya. Tapi kalau sudah ditembus satu tik aja, sudah jebol support dekat dengan EMA 200 waspada. Ini banyak tanda area penurunan yang belum dicapai. Karena ini poren masuk, ada si AKCCBK, domestiknya pun ada si MG. Nah, MG, LG ya sudah mulai masuk. Nah, karena MG yang memimpin, manfaatin shadownya. Humi itu babak kedua berarti teman-teman ini. Ya, babak kedua. Saya kategorikan babak kedua. Karena kan babak pertamanya sudah selesai kita plasma. Tercapai dengan baik. Ini babak kedua berarti. Saya namanya babak kedua ya biar ini sudah dibahas kedua kalinya. Jadi dia sudah bikin siklus. Kan siklus itu begini teman-teman. Kalau dia awalnya turun, nah ini turun kan turun, naik, turun. Nah itu udah jadi siklus nih pas turunnya itu. Kalau awalnya naik, ya naik, ya turun, naik. Jadi siklus. Ini baru berjalan turun, naik. Pas ini nih, naik, turun, naik. Ya. Itu satu siklus. Naik, turun, naik. Jadi satu siklus. Berarti nanti turun, naik, turun. Itu satu siklus dua. Oke, jadi si Humi ini proses kedua ini ya. Jadi biasanya kalau proses kedua harus melewati tanda kenaikan yang terdekatnya dulu. Nanti kalau sudah break saya pikir ke gapnya bisa. Dan ini sudah mulai terbuka sedikit. Nah, ini sudah mulai terbuka nih. Kita ganti. Kalau sudah terbuka, sorry. Tanggal berapa sekarang? Terbuka sedikit. Nah, apa-apa. Jadi artinya si Pundaca sudah mengkonfirmasi arah. Sudah konfirmasi ini bisa terbuka lagi ataupun bisa menembus lagi. Itu ngasih peluang lah gitu ya. Selagi dia belum tembus MA 200-nya, maka trennya masih bagus, masih uptrend. Kalau sudah tertembus MA 200, waspada ya, downtrend sedang terjadi. Hari ini bagus penguatan barang lokal sama si poin. Kepig ya sekarang, kepig. Kepig. Kita lihat kepig. Kepig halo kalau boleh. Halonya saya taruh dulu ya. Saya bahas kepignya dulu. Kepig downtrend. Lihat Pundaca, saya maksudnya Pundaca. Kepig punya MNC. Ya, turun gunung. Berarti ini tertutup. Tertutup. Sedang turun gunung. Ini target babak kedua nanti. Nah, ini akan menjadi target nih. Ya. Sudah melewati EMA 200, nanti ke depan akan menjadi target. Udah. Nah, udah teman-teman. Oke, karena sudah terkonfirmasi dia downtrend. Tinggal tunggu putar balik aja. Ini tanda penurunan dijebol. Masih ada tanda penurunan MA, 111, 104, dan di angka 91. Sedang terjadi downtrend, kita gedein dikit untuk mencari tanda kenaikan yang terdekat. Tidak ada, hanya sedikit gap kecil. Nah, ini ada area nanti area kenaikan ya. Kita kasih tanggal. Area kenaikan atau area breaknya. Kalau mau ngambil sabar, jangan ngambil dulu ketika MA10 berada di atas. Tunggu sampai betul-betul MA10 berada di bawah candle dan ingat MA10-nya menghadap ke atas. Kabar baiknya Forex sudah mulai masuk kembali tanggal 25 Februari. 25 Februari Forex sudah mulai net buy kembali. Ada BK JPCC AG broker bagus, CFP juga ikutan masuk. Nah, domestiknya memang lagi keluar bandar lokalnya. Tetapi ada AZ, ada LG yang sudah mulai nampung, artinya bandar luar sudah mulai masuk. Nah, MG pun sudah mulai masuk, ada DR, kita cek 2 hari, CC, LG, SH, kalau CC bagian beredar sebagian. Jadi si bandar lokal memang, bandar lokal kepiknya keluar ya. Cuman kalau teman perhatikan si MG ya, keluar masuk scalping nih.
Makanya tunggu dulu ya sampai betul-betul MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Karena MA200 masih berada di atas, targetnya di bawah MA200. Bisa di level 159 ataupun di tengah-tengah biasa 142. Kabar baiknya Forex sudah mulai masuk kembali. Ini Forex masih banyak barang di sini. Jadi si Forex itu belum jualan semuanya, ya. Kenapa mereka jualan di level sini? Karena kan di sini mereka ngambil. Ingat, mereka itu punya harga itu pasti lebih murah. Dan dia punya strategi bukan punya satu akun. Betul brokernya MG, tapi akunnya banyak. Nggak mungkin dia bikin satu akun aja. Kalau retail kan kemampuannya bisa satu akun, satu broker. Ya, kan dengan nama yang sama ya, kecuali kalau dinamain anak istri ya silahkan gitu ya. Tapi atas nama pribadi mah, atas nama KTP sendiri ya harus satu. Bisa cuma satu. Oke, kepik dalam posisi downtrend, sabar dulu kalau mau ngambil, jangan sembarangan ngambil ketika MA10 masih berada di atas. Kabar baiknya, Forex sudah mulai masuk dan Smart Money pun sudah mulai masuk. Lanjut, SSIA nanti saya bahasnya ketika ngebahas emiten Mr. PP, teman-teman. Kita bahas SCMA dulu ya. SCMA. SMA sekarang 256. Untuk SMA entah kapan IPO video dipublish naik itu. Gimana maksudnya? Nah, SMA tanda penurunan pas banget tanda penurunannya saya hapus ya. Karena sudah sampai tanda penurunan. Dia lagi nguji support. Support pertama 236 dan yang agak sedikit riskan dulu di sini. Kalau dipasin banget bagus, tapi kalau dicoba waspada penurunan bisa ke level 204. Dan sekarang sudah lepas daripada MA200. Status downtrend. Tanda kenaikan saya bikin. Ketika dia putar balik bisa melewati tanda kenaikannya dengan body. Untuk area kenaikan berikutnya di level 2324. Ini sudah mau ditembus tapi tidak kuat. Cenderung hanya sama shadow aja. Jadi si SCMA posisi sekarang statusnya downtrend karena sudah MA200 berada di atas. Dan dia lagi nguji support dulu ya di 236. Bila mana 236 dipantulkan dari sini akan cenderung bagus, tapi harus bisa melewati dulu tanda kenaikan berupa gap. Lebih baik sabar dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Kabar baiknya per hari ini bandar lokal untuk SMA sudah mulai ngambil kembali. Ada LG, ZP, GR, BQ ya walaupun data kita. Dan kabar satu lagi Forex sudah berkumpul sejak tanggal 19 Februari. 19 Februari. Forex siapa yang ngambil? Ternyata ada BK sama AKLG. Yang paling banyak BK sampai 25,3 miliar. Itu bukan duit sedikit ya. Makanya sabar dulu ya. Forex sudah mulai masuk, Smart Money sudah mulai berkumpul. Tapi status lagi downtrend karena MA200 berada di atas. Tunggu sampai MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Karena kan lagi sedikit tidak stabil. 15 menitan kita cek. Nah, biarkan dia masuk dulu ke MA10, MA10 biar kelihatan dan menuju ke atas. Targetnya di bawah MA200 276. Target yang saya canangkan kalau emiten ada kenaikan, targetnya di sini aja, jangan jauh-jauh dulu. Kecuali kalau dia langsung break push lewati MA10-nya, ini akan menjadi support. Oke, ini tanda kenaikan semua bukan target. Targetnya sudah selesai di sini. Nah, saya itu sudah selesai, teman-teman ya. Ini di sini selesai. Karena saya tidak punya target lagi di atas kan. Kosong. Kecuali kalau saya bilang pasti di sini ketika dia ngebreak area sini baru saya akan kasih target. Kalau tidak ngebreak ya lebih baik yang ke bawahnya. Karena dia sudah melewati MA200, nah nanti targetnya jangan jauh-jauh ya. Di sini aja. Kecuali kalau ngebreak MA200, teman-teman bisa menarikkan ke level sini. 358 atau bisa ngembus kembali. Nah, biasanya kalau dia mau turun ya tidak mampu melewati harga tertinggi sebelumnya. Berarti dia akan cenderung di level sini dia tidak kuat kalau terjadi penurunan. Tapi kalau akan terjadi kenaikan biasanya harga tertinggi sebelumnya di sini dijebol.
dia bisa melanjutkan kenaikan. Oke, jadi kabar baiknya bandar lokal sudah mulai ada yang masuk per hari ini, tapi Foreign dari tanggal 19 Februari sudah ngumpulin barang, terutama BK sudah mengambil 25 miliar. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk emiten teman-teman. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Ciao.